selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya ya di sini. Nah, ini malam Jumat ya, Rek. Aduh, malam Jumat ini serem banget ya. Apalagi dengan atau membaca judul aku. Kalian pasti udah membaca judul aku ya. Ini adalah malam Jumat. Aduh, serem banget ya. Udah harinya malam Jumat, terus akunya lagi cerita 3 TKW. Ininya lagi malam Jumat ya guys, dan akunya lagi cerita 3 TKW nggak bisa tidur kalau malam. Why? Kenapa? Di sini di dalam rumah ini dulu kan ada 3 mbak ya, 3 mbak. Yang pertama itu aku, yang kedua itu Filipin, dan yang ketiganya juga pembantu orang Indonesia ya. Dan kenapa merekanya nggak bisa tidur? Pertama, aku di sini enjoy aja ya, malam juga bisa tidur, pokoknya nggak ada masalah apa-apalah. Terus sesampainya mereka datang ya, satu Filipin dan satu Indonesia, merekanya datang. Sebenarnya sih nggak satu rumah satu majikan ya, sebenarnya itu mereka itu adalah pembantunya anak angkatnya Pakku gitu. Merekanya nginep di sini soalnya pertama itu satu rumahnya masih direnovasi, terus kedua mereka kan jaga jaga lampir ya. Maaf, sorry aku bilangnya lampir, nggak apa-apa ntar kalau aku bilangnya majikan pasti ada yang tahu, ada yang ngerti ya, jadi aku bilangnya lampir. Oke, nggak apa-apa kan, kalian pasti ngerti lah. Mereka jaga lampir dan lampirnya masih di rumah sakit, otomatis mereka nginep di sini dulu selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu ya, selama 3 bulan itu merekanya tuh nggak bisa tidur tiap malam. Aduh, serem banget ya. Kalau malam nggak bisa tidur, why? Kenapa gitu? Awal mula sih merekanya nggak cerita sama aku ya. Awal mula merekanya tuh nggak cerita sama aku ya. Tiap pagi ya oke aja, kayak nggak ada masalah gitu. Akunya juga nggak tanya sama mereka, maksudnya di sini tuh enak apa enggak, di sini tuh nyaman apa enggak. Soalnya aku di sini ikut majikanku itu, aku itu 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih. Dan merekanya pas waktu datang ke sini Filipina sama orang Indonesia itu, aku sudah 2 kontraan ya, 2 kontraan 4 tahun ya, 4 tahun terus merekanya datang. Dan selama aku di sini juga nggak ada masalah, nggak ada yang menghantui, pokoknya itu oke aja gitu loh. Nah, semenjak merekanya datang, terus setelah merekanya 3 bulan di sini, nah terus rumah mereka itu, rumah majikannya itu sudah direnovasi, udah bagus. Terus si lampirnya udah balik ke rumah. Nah, merekanya balik ke rumah majikannya. Nah, disitulah sesudah merekanya balik ke majikannya, mereka baru mau cerita ke aku. Cerita apa itu? Serem banget ya guys, jangan takut, ini malam Jumat ya. Ceritanya kayak apa? Katanya bilangnya gini, aku kalau tiap malam gak bisa tidur di rumah kamu, di kamar kamu gitu. Akunya kaget. Hah? Gak bisa tidur, kenapa gitu? Apakah ada yang mengganggu kok sampai gak bisa tidur? Awal mula sih merekanya takut untuk cerita, karena takutnya itu aku bilang ke majikan gitu ya, kenapa mereka di sini tuh nggak bisa tidur, apa nggak kerasan, nggak betah atau gimana gitu ya. Mereka itu takut gitu. Tapi lama-lama aku tanya, nah akhirnya mereka itu jujur, bilangnya tiap malam itu nggak bisa tidur karena ada yang menghantui. Wah, akunya jadi merinding sekali ya, soalnya aku itu selama di sini nggak pernah terjadi apa-apa. Ya pernah sih satu kali, cuman nggak nggak mengganggu gitu ya, merekanya tuh nggak mengganggu sama akunya ya oke aja gitu. Tapi temanku itu Indonesia bilangnya tiap malam nggak bisa tidur.
terus ada yang menghantui. Satunya lagi anak Filipin juga ngomong sama aku, katanya tiap malam juga dia nggak bisa tidur gitu. Kok aneh banget ya. Aku selama di sini tuh oke-oke aja tuh, 5 tahun lebih itu oke-oke aja, aku tidur ya tidur gitu ya, nggak ada masalah apapun. Tapi kenapa itu temenku satu Indonesia satu Filipin nggak bisa tidur, katanya ada yang menghantui gitu loh. Makanya aku jadi bimbang gitu. Terus aku tanya ke mereka siapa yang menghantui gitu ya. Bilangnya sih kayak sosok wanita gitu ya. Aduh, sosok wanita pakai baju putih gitu. Akunya kaget gitu, masa sih gitu. Dia ngomong apa gitu, dia nggak ngomong apa-apa, cuman tiap malam itu kayak merekanya itu datang gitu loh. Jadi merekanya kalau mau tidur gitu ya, lampu itu dinyalain, lampunya dinyalain, karena kalau lampunya gelap mereka pasti nggak bisa tidur katanya, yaitu ada yang menghantui gitu. Terus aku bilang ke mereka, kenapa kok nggak cerita dari awal gitu. Merekanya takut mau cerita. Jadi setelah merekanya pindah ke majikan, merekanya baru mau cerita. Mungkin di sini di mbak-mbaknya TKW mungkin ada yang ada yang mengalami seperti temanku itu, ada yang menghantui atau gimana. Kita percaya nggak kalau di luar negeri itu ada hantu, ada kuntilanak? Kalau aku percaya sih. Tapi mungkin bagi orang luar, mungkin bagi orang luar negeri itu nggak percaya ya, ada hantu, ada gitu-gituan tuh nggak percaya gitu. Tapi kalau kitanya sebagai orang Indonesia, orang Jawa itu, kalian pasti tahu sendiri, kita pasti percaya ya. Cinta ditolak dukun bertindak. Iya kan? Itu udah terkenal banget itu di Indonesia ya. Cinta ditolak dukun bertindak kayak gitu. Nah setelah itu akunya baru berpikir, kenapa kok merekanya nggak bisa tidur gitu loh, karena ada yang menghantui kayak gitu. Terus akunya berpikir, emang ya di sini tuh dari awal pertama aku masuk rumah majikan itu emang ada sosok di sini ya, ada sosok yang nunggu rumah ini gitu ya. Bukannya seuzon atau berpikiran negatif, tapi memang ada gitu loh, memang ada. Tapi kalau dia nggak mengganggu kita, kita juga nggak akan mengganggu mereka gitu loh. Selama dia nggak mengganggu kita, kita nggak mengganggu mereka, oke-oke aja gitu loh. Tapi nggak tahu dengan temanku satu itu, Filipina sama Indonesia, bener-bener nggak bisa tidur. Akunya kaget banget ya. Tapi sekarang udah pindah, walaupun merekanya udah pindah. Kalau merekanya part time di sini kerja kan, kalau aku 1 tahun sekali kan aku pulang ya. Biasanya mereka itu kerja di sini, part time di sini berapa jam gitu loh. Kayak katanya tuh nggak nyaman gitu loh. Pokoknya di rumah ini nggak nyaman gitu loh. Padahal aku juga nggak ada masalah sama sekali sih, nggak ada perasaan gimana gitu di rumah ini ya. Cuman merekanya mungkin ketakutan atau gimana, atau punya pikiran apa, aku juga nggak tahu gitu ya. Tapi ya kalau buat aku sendiri emang percaya kalau di luar negeri itu ada hantunya, ada kuntilanaknya, itu percaya banget kalau aku. Tapi kalau kalian mau cerita sama majikan ya, terus bilang kalian itu nggak bisa tidur malam, ada yang menghantui, mungkin majikan itu akan merasa merasa nggak enak gitu. Karena di sini kan rumah mereka gitu, kenapa kok ngomong kayak gitu. Mungkin merekanya juga agak gimana ya, agak kesel atau agak nggak enak gitu, agak marah gitu ya. Kalau bisa jangan cerita majikan, lebih baik kalian sharing ke teman, sharing ke saudara, atau sharing ke siapa, pokoknya jangan cerita sama majikan ya kalau masalah beginian. Soalnya biasanya orang Cina itu anti banget kalau kitanya cerita masalah barang halus gitu. Merekanya nggak bakal percaya, nggak bakal percaya sama kalian kalau kalian bilang akunya di sini nggak bisa tidur, ada yang menghantui, nggak bakal percaya. Mungkin kalau kamunya ngomong sama majikan, merekanya akan bilang mungkin kamu capek, mungkin kamu
perlu adaptasi kayak gitu, jadi kamunya nggak bisa tidur kalau malam kayak gitu. Mungkin majikan akan bilang kayak gitu. Dan saya cuman sharing aja ya, cerita sedikit masalah teman saya ya. Kalau tiap malam nggak bisa tidur, mungkin di sini mbak-mbaknya ada yang senasib atau ada yang kayak gitu. Kalau tiap malam nggak bisa tidur, ada yang menghantui. Mungkin yang menghantui suami kali ya, cie, atau pacar kali ya. Yang punya suami, kalau punya pacar. Nah, gimana ya, Rek? Apa namanya? Kalau aku sudah pulang ke Indonesia, nggak tahu ntar pengganti aku itu cocok enggak di rumah ini, cocok enggak sama majikan. Soalnya itu dulu itu pernah, sebelum aku itu ada mbaknya ya, ada mbaknya itu di interminate sama pak aku, nggak suka karena alasan satu. Nggak suka itu karena dia itu katanya kurang, apa namanya, kurang, gimana ya, dianya kurang inisiatif. Itu pertama. Terus dua, dianya itu mecahin barang majikan, dan barang itu barang hadiah dari temannya ya. Terus aku tanya ke majikan aku, kenapa kamu kok nggak suka sama pembantumu dulu, kenapa gitu loh. Itu permasalahannya karena kurang inisiatif, dan kedua karena mecahin barang majikan. Dan di sini ya, dan di sini mungkin setiap majikan beda kali ya. Di sini majikaku bilang itu bukan masalah barang terus bisa diganti dengan uang ya. Terus kalian ngomong ke majikan, nggak apa-apa gitu, aku ganti ini barang gitu. Kata majikan aku itu bukan masalah uang gitu loh, karena itu barang itu milik pemberian dari temannya, yaitu hadiah dari temannya. Jadi itulah kenang-kenangan yang sangat penting sekali bagi majikan, jadi nggak bisa dimaafkan gitu. Nah, untuk kita di sini sharing aja ya. Kalau ada, maksudnya kayak gini juga merinding kali ya, Rek. Karena ini malam Jumat, bener loh, ini malam Jumat aku cerita kayak gini, merinding sumpah. Dan ini kalau kalian tanya kenapa warna ruang aku jadi kuning, ini karena lampunya kuning ya, Rek. Di kamarku ini lampunya kuning. Dan maaf, ini aku karena AC di kamarku lagi diperbaiki ya. Jadi aku tidur di kamar 3 ya, tidur di kamar 3. Ini pakai kasur sendiri ya, kayak gini lah. Soalnya AC di atas lagi rusak, jadi terpaksa aku tidur di sini. Nggak apa-apa lah ya, namanya juga TKW, tidur dimanapun bisa ya, namanya juga kita itu cari uang ya kan, cari uang. Nah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Oke guys, tunggu video aku selanjutnya.